Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jajaran kepengurusan masjid maupun Yayasan Al-Kafah, dan juga kepada segenap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat isya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mari kita terus menekankan atau meyakinkan di dalam batin kita, jamaah sekalian, bahwasanya kita ketika bisa ibadah terhadap Allah, hakikatnya kita semuanya telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang tahu bahwa sholat berjamaah itu baik? Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang tahu bahwa hadir di masjid sholat tarawih itu baik? Berapa banyak daripada saudara-saudara kita yang sebetulnya memiliki kesempatan, tetapi berapa banyak dari mereka yang tidak hadir? Sedangkan oleh Allah kita diberi kemudahan, diberi keringanan untuk hadir di tempat ini. Maka melalui sudut pandang inilah kita akan merasa bahwa kita semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hakikatnya dalam menjalankan ibadah tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang harus menjadi suri teladan bagi kita bersama. Nabi yang sunnah-sunnahnya harus menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jamaah sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu masalah, yakni marilah kita memakai sudut pandang Al-Quran terkait dengan masalah Ramadan. Orang itu kadang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagian daripada saudara kita melihat Ramadan adalah waktu untuk bisnis, waktu untuk menambah aset. Karena ketika bulan Ramadan biasanya rizki ini sangat berlimpah. Sebagian daripada saudara kita melihat Ramadan ini adalah bulan yang melelahkan, karena selama 1 bulan harus menjalankan puasa. Tapi bagaimana kalau kita merujuk pada Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran.
Maka mari kita menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita semakin dekat terhadap Al-Quran. Rasulullah pun begitu. Di dalam hadis disebutkan bahwa setiap bulan Ramadan Rasulullah ini hafalannya akan dicek oleh malaikat Jibril. Rasulullah membaca, malaikat Jibril menyimak. Setelah semua wahyu yang diterima ini disampaikan oleh Rasulullah bergantian, malaikat Jibril membaca, Rasulullah menyimak. Maka Rasulullah pun menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Hanya saja terkait dengan praktek untuk mendekatkan diri pada Al-Quran ini, kalau kita rujuk daripada para sahabat, ada dua metode jamaah sekalian. Ada sahabat yang sangat luar biasa, sebut saja sahabat Utsman bin Affan. Beliau ini kalau di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, kalau 3 hari baru khatam Quran, maka itu dianggap termasuk waktu maksimal, waktu paling lama. Jadi beliau itu paling lama khatam itu kalau 3 hari sekali. Yang paling sering bagaimana? Di dalam sholat, kadang sehari. Karena beliau betul-betul sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Pun kalau kita rujuk di dalam sejarah, kenapa pada masa sahabat Umar bin Khattab, masa para sahabat ketika melaksanakan sholat tarawih ini sampai menjelang fajar. Di dalam kitab Thaharatul Qulub wal Khudu' li Allamil Ghuyub karya Sayyid Abdul Aziz, diriwayatkan bahwa kalau para sahabat itu, mereka ketika berangkat tarawih ini sudah membawa bekal untuk sahur jamaah sekalian. Kenapa? Karena bila selesai tarawih baru mencari sahur ini pasti akan terlambat karena sudah kedahuluan fajar. Karena para sahabat ini tarawihnya sangat panjang. Di dalam kitab tersebut diriwayatkan masih 8 rakaat dalam 20 rakaat tarawih jamaah pada masa Umar bin Khattab itu sudah menghatamkan surat Al-Baqarah. Maka ini adalah metode daripada para sahabat. Kita katakanlah di bulan Ramadan ini kita betul-betul berusaha untuk membaca Al-Quran, maka ini adalah sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan. Pun bila tidak seperti ini, ada contoh yang lain. Ada sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat pakar Al-Quranul Karim. Banyak daripada para sahabat, para tabi'in berguru pada Ibnu Mas'ud. Hanya saja di dalam riwayat disebutkan Ibnu Mas'ud ini untuk menghatamkan surat Al-Baqarah butuh waktu 8 tahun jamaah sekalian. Kenapa? Karena beliau membacanya tidak banyak. Mungkin 1 ayat atau 2 ayat saja. Tapi betul-betul difahami, betul-betul diulang-ulang, direnungkan. Oleh sebab itu beliau untuk menghatamkan surat Al-Baqarah saja butuh waktu 8 tahun. Maka ini adalah 2 metode yang bisa kita amalkan. Di bulan Ramadan ini ada saudara kita yang betul-betul membaca Al-Quran dengan rajin khatam sampai berkali-kali. Tapi bila kita tidak bisa seperti itu, katakanlah kita bisanya cuma 1 ayat, jangan kemudian kita tinggalkan. Tetapi jangan hanya sekedar membaca, kita juga berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Dan kita memastikan, ulama telah sepakat bahwasanya membaca Al-Quran baik faham atau tidak faham, itu adalah sebuah ibadah. Itu adalah sebuah kebaikan.
Katakanlah ada orang yang dia tidak memahami apa yang dibaca, tapi dia mau membaca Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat. Maka ini adalah sebuah ibadah dan ini adalah zikir yang terbaik. Di dalam hadis Rasulullah beliau menyampaikan, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalian semua bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang kepada orang yang senantiasa membacanya, dan Al-Qur'an akan memberikan syafaatnya. Oleh sebab itu, maka mari kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Mari kita senantiasa memperbaiki bacaan Quran kita. Mari kita senantiasa untuk tadarus Al-Quran kita. Karena Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas daripada petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga kita semuanya bisa di bulan Ramadan ini semakin dekat dengan Al-Quran, dan semoga puasa kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadikan kita semuanya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.